Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke pekan ketiga. Kondisi Ustazah juga alhamdulillah sehat, dan seluruh yang lain juga tetap sehat. Semoga kalian juga selalu sehat ya, dan tentunya selalu semangat untuk tetap belajar online, karena Ustazah juga sangat semangat untuk menyiapkan materi ini. Baik, kita langsung saja. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang biografi, dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang puisi. Oke, wah ini kayaknya kalau puisi semuanya udah sering ya, udah sering baca, sering dengar, mungkin sering lihat atau sering menyaksikan pertunjukan puisi. Insya Allah kita akan bahas tentang puisi, tetapi untuk hari ini dari materi puisi ini insya Allah kita hanya akan membahas tentang mengidentifikasi atau bagaimana cara kita mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi, baik yang diperdengarkan atau yang dibaca. Dan insya Allah jika waktunya sempat, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana mendemonstrasikan sebuah puisi. Oke, kita langsung saja. Oke, tentang puisi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagaimana kalau kita simak terlebih dahulu sebuah musikalisasi puisi berikut. Oke, sudah pernah dengar musikalisasi puisi? Oke, kita dengar ya. Di bawah bulan Marli dan pohon musim panas, ada 1000 kereta api menjemputmu pada batas. Mengapa mustahil mimpi, mengapa waktu memintas, seketika berakhir begitu bergegas. Lalu jatuh daun murbe dan air mata panas. Lalu jatuh daun murbe dan engkau terlepas. Di bawah bulan Marli dan pohon musim panas, ada 1000 kereta api menjemputmu pada batas. Mengapa mustahil mimpi, mengapa waktu melintas, seketika berakhir begitu bergegas. Lalu jatuh daun murbe dan air mata panas. Lalu jatuh daun murbe dan engkau terlepas. Lalu jatuh daun murbe dan engkau terlepas. Ya, itu tadi sebuah musikalisasi puisi yang dinyanyikan oleh Ari Reda ya. Ari Reda ini adalah kelompok duet antara Ari dan Reda, di mana mereka banyak memusikalisasikan puisi-puisi dari para penyair yang terkenal. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi
adalah puisi miliknya Gunawan Muhammad, yaitu berjudul Z. Di bawah bulan Marli dan pohon musim panas, ada 1000 kereta api menjemputmu pada batas. Mengapa mustahil mimpi, mengapa waktu meminta, seketika berakhir-berahi, begitu bergegas. Lalu jatuh daun murbei dan air mata panas, lalu jatuh daun murbei dan engkau terlepas. Oke, ini salah satu puisi yang akan kita bahas, tetapi kita juga akan membahas yang lain, yaitu puisi berikut. Oke, di sini ada 2 puisi, tetapi puisinya kecil-kecil atau singkat-singkat. Pertama ini, benang putih panjang sekilan, kamu berlayar dengan mu'alim. Kasih ibu sepanjang jalan, tak pernah surut, tak berbisi. Selanjutnya, diriku lemah, anggotaku layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah kekanda berpulang dahulu. Oke, kita akan bahas kedua puisi ini atau ketiga puisi ini. Tapi kita akan bahas dulu puisi yang sebelah kiri. Oke, dimana situ ada 2 puisi yang puisinya kecil-kecil. Oke, kedua puisi ini memiliki persamaan, yaitu memiliki 1 bait dan dalam bait itu ada 4 larik atau baris. Oke, satu baitnya ada berapa? 4 larik atau baris. Bait atau 4 larik, baris atau larik. Oke. Nah, dan dari setiap lariknya itu kita perhatikan mereka punya sekitar 8 sampai 12 suku kata. Benang itu kata, suku katanya benang. Putih itu kata, suku katanya pu dan tih. Nah, gitu ya. Suku kata itu seperti itu. Kalau kita perhatikan di setiap lariknya itu mereka memiliki masing-masing 8 sampai 12 suku kata. Selain itu, baik puisi yang atas maupun yang bawah, kita perhatikan di sini ada persamaan bunyi di setiap akhir larik. Oke, persamaan bunyi di setiap akhir larik. Untuk puisi yang atas, persamaan bunyinya dia selang-seling. Oke, baris pertama samanya dengan baris ke-3, baris kedua samanya dengan baris ke-4. An, im, an, im. Sedangkan di puisi di bawahnya itu semua baris baik 1, 2, 3, 4 memiliki bunyi yang sama, u, u, u. Maka di dalam puisi ini bisa kita sebut sebagai rima. Oke, bunyi akhir sebuah larik adalah rima. Untuk puisi yang atas, rimanya tadi zigzag, puisi yang bawah semua sama. Nah, puisi yang memiliki satu baitnya 4 larik, suku katanya 8 sampai 12 dan rimanya ABAB. Itu rumusnya ABAB. Puisi yang atas itu ABAB ya. A itu 1 dan baris 1 dan 3, B itu baris 2 dan 4. ABAB ini disebut sebagai pantun. Sedangkan puisi yang di bawahnya di mana semua bunyinya sama A, ini adalah syair. Oke, jadi syair dan pantun memiliki kesamaan, itu sama-sama dalam satu baitnya memiliki 4 larik dan terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dalam setiap lariknya. Akan tetapi perbedaannya adalah pantun memiliki rima ABAB dan syair memiliki rima AAA. Nah, selain itu, perbedaan selanjutnya adalah kita perhatikan di sini. Untuk pantun, dia terbagi kepada 2 bagian. Sedangkan untuk syair, 1. Apa yang membedakan? Di dalam pantun, 2 larik pertama itu biasanya hanya berupa sampiran atau kayak basa-basinya dulu gitu ya. Sedangkan 2 larik kedua itu baru dia menyampaikan isi atau ide atau gagasan si penulis. Oke,
Oke, sedangkan di dalam syair keempat lariknya itu semua isi. Coba kita lihat kata-katanya. Di pantun itu 2 larik pertama, benang putih panjang sekilan perubahan, itu tidak ada maknanya sama sekali, itu hanya rangkaian kata aja gitu. Tetapi makna itu baru muncul di 2 larik terakhir. Nah, maksud si penulis itu adalah dia mau menyampaikan bahwa kasih ibu itu sepanjang jalan, tak pernah surut, tak bermusim, gitu loh ya. Sedangkan di syair kita bisa perhatikan semua lariknya itu isi, tidak ada yang hanya sekedar rangkaian kata gitu. Jadi setiap lariknya itu ada maknanya. Nah, kedua jenis ini baik pantun maupun syair di dalam puisi dikategorikan sebagai puisi lama. Puisi apa? Puisi lama. Pantun dan syair. Ada banyak jenis puisi lama. Pantun, syair, gurindam, mantra, itu masuk ke dalam puisi lama, karya sastra. Oke, selanjutnya adalah puisi yang di sampingnya, di sebelah kanan, tentang puisi Z dari Gunawan Muhammad kita akan bahas. Kalau kita perhatikan, puisi Z ini dia baitnya itu panjang. Ini bait. Oke. Pertama, baitnya itu dia panjang, artinya dia bebas. Tidak ada ikatan, tidak ada aturannya yang baku gitu. Dan tidak ada rima. Meskipun di sini seperti ada rimanya ya, tapi sebetulnya tidak ada rima. Rimanya ada di sini, cuman dia lebih bebas gitu. Dan dia tidak selesai. Beda dengan syair dan pantun, ketika ya udah selesai gitu, seperti itu maksudnya. Tapi kalau puisi yang sebelah sini, puisi Z ini, pembaca bisa terus menafsirkan maksudnya. Selain itu, puisi Z juga maknanya padat. Kita lihat di setiap lariknya itu ada makna. Kemudian banyak menggunakan bahasa konotasi dan mengutamakan keindahan kata. Nah, padat, makna, konotasi, keindahan kata, tidak ada rima, baris bebas, ini merupakan ciri-ciri dari puisi baru. Maka puisi Z ini bisa kita kategorikan sebagai puisi baru. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, maka dalam puisi ini kita bisa membedakan bahwa puisi itu dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah puisi lama, yang kedua adalah puisi baru. Puisi lama memiliki ciri-ciri: 1, terdiri dari 4 baris setiap bait, ada sampiran dan isi, terikat oleh rima, terikat jumlah suku kata. Sedangkan puisi baru memiliki ciri-ciri: baitnya bebas, padat isi dan makna, mengutamakan keindahan kata, banyak menggunakan gaya bahasa, banyak menggunakan kalimat-kalimat konotasi, dan dia dinamis, artinya banyak berubah. Oke, setiap orang punya makna, boleh menafsirkan sendiri apa artinya. Oke, maka bisa kita simpulkan bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang merupakan ungkapan ide, pikiran, dan perasaan si penyair yang dituangkan melalui rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Bisa diulangi, apa arti puisi itu? Karya sastra, ungkapan ide, pikiran, dan perasaan sang penyair melalui rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Bisa dipahami tentang puisi sampai sini? Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ya, kita akan belajar mengidentifikasi suasana, tema, dan makna puisi. Oke. Ya, sebelum kita belajar mengidentifikasi, kita akan simak lagi nih sebuah musikalisasi puisi. Mau ya? Mau dong. Oke, kita simak dulu.
pada suatu hari nanti jasadku takkan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Pada suatu hari. Maaf ya, kita potong videonya. Oke, baik, itu tadi sebuah puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti dan ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, dimusikalisasikan oleh Ari Reda. Masih Ari Reda. Oke, sekarang kita akan bahas puisinya ya. Oke, puisi Pada Suatu Hari Nanti. Kita akan sedikit bahas. Setelah kalian membaca puisi ini, oke, silakan boleh dibaca sebentar. Setelah kalian membaca puisi atau tadi setelah mendengarkan musikalisasinya, apa yang terbersit dalam perasaan atau pikiran kalian tentang puisi tersebut? Kira-kira apa? Apakah sedih? Apakah gembira? Atau optimis? Nah, kira-kira bagaimana tuh perasaan dari puisi tersebut? Ya, puisi tersebut bisa kita rasakan di sana ada kesedihan dan optimis. Loh, kok bisa sedih dan optimis? Gimana caranya? Oke, kita akan bahas. Ya, ketika sebelum bahas kita akan sedikit ini dulu. Ketika kita bisa menemukan sebuah perasaan sang penulis puisi yang terkandung dan diekspresikan dalam puisinya, maka itu bisa kita sebut sebagai suasana. Jadi di dalam puisi itu ada yang namanya suasana puisi. Nah, suasana itu adalah perasaan sang penulis yang terkandung dan diekspresikan dalam sebuah puisi. Apa tadi suasana itu? Perasaan sang penulis yang terkandung dan diekspresikan dalam sebuah puisi. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan perasaan si penyair dalam puisinya? Ada 3 cara agar kita bisa menemukan bagaimana sih perasaan si penyair dalam puisinya ini. Nah, yang pertama adalah kalian harus menghayati puisi itu. Artinya membaca, memahami, dan mendalami. Dihayati kata per kata gitu, baris per baris dihayati. Nah, kemudian setelah kamu menghayati, lalu kamu coba untuk menemukan persoalan yang diungkap di dalam puisi tersebut. Jadi kita baca, terus kita hayati, terus kita ini si penulis ini sedang mengungkapkan persoalan apa, nah gitu. Nanti setelah kamu bisa menemukan persoalannya, kamu akan menemukan amanat di sana. Nah, amanat ini akan selalu berhubungan dengan tema puisi. Tema puisi itu apa? Tadi kalau suasana itu perasaan sang penulis, kalau tema adalah persoalan atau ide. Ya, ide, gagasan yang disampaikan si penulis di situ. Nah, jadi saat kamu menemukan persoalan yang diungkap, itu kamu harus tahu dulu persoalan utamanya apa di situ.
Lalu setelah kamu tahu temanya, kamu akan bisa menemukan makna. Jadi cara kita bisa mengidentifikasi makna, tema, dan suasana. Pertama, hayati dulu puisinya. Setelah itu temukan persoalan yang diungkap. Di situ kamu akan dapat, oh ini amanatnya ini, maksudnya tuh kayak gini. Kalau maksudnya kayak gini berarti dia perasaannya begini. Nah kayak gitu ya. Di situ kamu akan tahu temanya apa dan maknanya apa. Bisa dipahami sampai sini? Jadi bagaimana cara menemukan perasaan penyair dalam sebuah puisi? Ya, menghayati puisi dan menemukan persoalan yang diungkap. Oke. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam puisi. Oke, ini ada lirik atau ada lirik dari puisinya Sapardi Djoko Damono tersebut. Sekarang kita bahas. Kalau kita perhatikan dalam puisi ini ada 3 larik yang diulang. Ada 1 larik yang diulang sampai 3 kali, yaitu pada suatu hari nanti. Kemudian larik yang kedua juga sama diulang tapi jenisnya berbeda. Jasadku tak akan ada lagi, suaraku tak terdengar lagi, impianku pun tak dikenal lagi. Sekarang kita bahas 2 larik pertama, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi. Kalau kita perhatikan, ketika jasad tak ada lagi berarti artinya apa ya? Mati ya. Nah, ini maksudnya adalah, maksud sang penyair adalah bahwa suatu hari nanti sang penyair ini akan tiada atau akan mati. Ini sama dengan 2 larik selanjutnya. Suaraku tak terdengar lagi, impianku pun tak dikenal lagi. Ya sama, ini kembali kepada jasad. Jadi dia akan mati, dimana semuanya sudah tidak ada lagi, itu akan mati. Kemudian 2 larik selanjutnya ini, tapi dalam bait-bait sedek ini kau tak akan kurelakan sendiri. Di sini sang penyair membuat pengecualian. Sang penyair mengungkapkan bahwa dia akan tetap berusaha menemani, walaupun suatu hari dia nggak ada lagi, tapi dia akan tetap berusaha menemani gitu. Oke, dan 2 larik ini mirip dengan 2 larik di bawahnya. Ya, ada pengecualian. Oke. Nah, kalau kita simpulkan, maka 2 larik ini pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, dan ke bawahnya pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, pada suatu hari nanti impianku tak dikenal lagi. Ini bisa kita simpulkan bahwa di sana ada suasana sedih karena kematian. Ya, biasanya kalau kita bicara tentang kematian kan sedih ya. Kemudian di larik selanjutnya dia optimis. Jadi meskipun aku akan mati, tetapi aku akan berusaha menemani gitu. Ya, maka kita bisa tarik maksud sang penulis adalah kematian yang akan memisahkan sang penyair dengan tokoh kau itu menyedihkan. Namun sang penyair dengan optimis akan tetap berusaha menemani dengan sajak-sajaknya. Dengan arti lain, sang penyair ingin menyampaikan pesan bahwa penyair akan terus menciptakan sajak agar tetap bisa menemani tokoh engkau sekalipun dia telah tiada. Bisa dipahami sampai sini? Nah, dari maksud secara keseluruhan ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa tema dari puisi ini adalah tentang kesetiaan. Wow, romantis ya. Kesetiaan. Ya, meskipun dia akan mati, tetapi dia akan berusaha meninggalkan jejak untuk menemani. Oke, bisa dipahami sampai sini cara mengidentifikasi suasana, tema, dan makna. Baik, kita lanjut. Oke, jadi kesimpulan dari identifikasi puisi pada suatu hari nanti adalah karya Sapardi Djoko Damono, yaitu dia memiliki tema kesetiaan, kemudian suasananya adalah sedih dan optimis, makna dan amanatnya adalah ya, sang penyair ingin menyampaikan kesetiaan
cintanya kepada tokoh engkau lewat sajak-sajak yang dibuatnya sekalipun dia nanti telah mati. Ini kesimpulan dari identifikasi puisi pada suatu hari nanti. Bisa nanti ya mengidentifikasi, kalian bisa setelah belajar ini cari-cari puisi yang kalian suka, kemudian kalian coba-coba mengidentifikasi tema, suasana, dan maknanya. Gampang kan? Iya. Oke, itu tadi tentang bagaimana cara mengidentifikasi suasana, tema, dan makna. Ya. Oke, sudah selesai materi mengidentifikasi. Terakhir kita akan simpulkan. Oke, kesimpulannya tadi puisi itu apa? Karya sastra yang karya sastra yang merupakan ungkapan ide, pikiran, dan perasaan penulis yang dituangkan lewat rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Oke, puisi terbagi menjadi berapa jenis? 2, ya. Terbagi menjadi 2. Pertama adalah puisi lama, yang kedua adalah puisi baru. Ciri-ciri puisi lama apa? Jadi dari 2-4 baris. Setiap bait ada sampiran dan isi terikat oleh rima, terikat jumlah suku dan suku kata. Kalau puisi baru, ya dia bebas, padat isi, mengutamakan keindahan kata, menggunakan gaya bahasa, konotasi, dan dinamis. Kemudian suasana dalam puisi itu apa tadi? Perasaan apa? Ya, perasaan sang penulis yang terkandung dan diekspresikan dalam sebuah puisi. Bagaimana cara kita menemukan suasana dalam puisi? Apa tadi? Ya, menghayati puisi. Kemudian setelah itu menemukan persoalan yang diungkap. Persoalan yang diungkap ini bisa kita temukan dalam tema atau ide utama dalam puisi. Setelah kita bisa menemukan tema, selanjutnya kita akan menemukan amanat dan makna. Ya, oke, itu tadi materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa mudah memahaminya ya. Jika memang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar Google Classroom. Oke, langsung bertanya atau boleh langsung bertanya via WhatsApp ke nomor Ustazah. Oke, itu tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi suasana dan tema dalam sebuah puisi. Ya, selesai untuk subbab itu. Insya Allah pertemuan selanjutnya masih dalam materi puisi. Kita akan belajar tentang mendemonstrasikan sebuah puisi, baik itu membacakan maupun memusikalisasikan. Kemudian kita akan belajar menganalisis unsur pembangun puisi, dan kita akan belajar bagaimana cara menulis sebuah puisi. Oke, sekali lagi Ustazah mohon maaf jika penjelasannya kurang dipahami. Semoga kalian bisa